serius nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun kondisi yang seperti ini. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, kita masih diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan yang penuh rahmat ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua di bulan suci Ramadan tahun ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam jangan lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini, pagi yang sejuk ini, Ustadz ingin mengajak kalian, ayo kita semangat, tetap semangat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan mewabahnya virus COVID-19. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz akan memberikan tema yaitu perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan adalah termasuk bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semua. Dididik diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi umat yang lebih baik lagi, umat yang kualitasnya lebih baik, keimanan kita lebih baik. Ada 6 apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita melalui ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi seperti ini, tetap kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah turun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah setelah bulan suci Ramadan ini lewat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat dan meningkat. Sikap kita, perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala
semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin kita perbaiki melalui bulan suci Ramadan yang kita laksanakan dalam sebulan penuh ini. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bulan suci Ramadan kita memperbaiki kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Sehingga idealnya setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini, kita masuk bulan Syawal dan seterusnya, kita menjadi orang-orang yang akrab dengan Al-Qur'an, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang dapat membaca Al-Qur'an lebih baik, orang-orang yang dapat memahami kandungan isi dari Al-Quran itu sendiri, sehingga tergerak untuk selalu hidup sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, tingkah laku kita, sikap kita sesuai dengan nilai-nilai kandungan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Al-Quran adalah pembeda mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Quran, kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, mudah-mudahan kita menjadi generasi Quran, generasi yang melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah Ramadan ini selesai, kita melewati bulan suci Ramadan, kita masuk bulan Syawal dan seterusnya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita selalu kita tanamkan bahwa di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengawasi tingkah kita, mengawasi tindak tanduk kita, sehingga kita dapat menghindari dari perbuatan maksiat, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Surat Al-Baqarah ayat 186. Samping ibadah puasa yang mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua peribadatan di dalam Islam yang benar-benar memang begitu. Oleh karena itu puasa kita, zakat kita, sholat kita dan sebagainya semestinya menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkah kita, sikap kita selalu berubah menjadi yang lebih baik karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang harus kita perbaiki dengan bulan suci Ramadan ini adalah tundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dengan berdoa berarti kita mengakui bahwa diri kita merupakan makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang lemah, makhluk yang tidak bisa menimbulkan kesombongan, tidak berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada siapapun yang berlaku sombong di muka bumi. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada orang yang berlaku sombong, cepat atau lambat Allah akan memberikan peringatan. Bahkan Allah akan tenggelamkan mereka. Sudah banyak
contoh-contohnya. Bagaimana Fir'aun, itu sombongnya dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah atau di Sungai Nil. Qarun, bagaimana dia seorang yang mengaku bahwa usahanya semua adalah hasil jerih payahnya, harta yang dia milikinya milik dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelima, yang harus kita perbaiki melalui ibadah Ramadan adalah hubungan sesama muslim. Karena dalam kehidupan kita bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minannas, hubungan horizontal sesama kita. Bagaimana ketika bulan suci Ramadan kita berkumpul di masjid dengan saudara-saudara kita berkumpul dengan keluarga di rumah kita, itu semua adalah kita memperbaiki hubungan sosial kita, memperbaiki hubungan horizontal kita pada sesama manusia. Kita berbagi, kita memberikan takjil ke masjid-masjid pada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Dengan ibadah puasa Ramadan, kita perbaiki hubungan horizontal kita terhadap sesama manusia. Hadirin anak-anak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keenam, harus kita perbaiki di dalam diri kita melalui ibadah Ramadan adalah ketajaman hati dan rohani yang kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan puasa Ramadan, nah kita mempelajari Al-Quran, yang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin bersih, jiwa kita semakin bersih, sehingga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin nyata. Semua yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.